Baginda. Kabar baiknya, aku jadi kaisar bodoh dari kerajaan Dakian. Kabar buruknya, terkena racun aneh, paling lama hidup 3 hari. Seorang kaisar yang bermartabat di istana malah bercumbu dengan pelayan dari barat. Benar-benar kaisar bodoh. Nyawa saja hampir hilang, masih peduli apa tentang negara? Bersenang-senanglah. Itulah yang benar. Sistem kaisar bodoh terkuat berhasil terikat. Sistem. Jika Inang melakukan tindakan kaisar bodoh, poin nasib negara dikurangi, dan akan mendapat hadiah melimpah. Inang juga bisa naik ke surga menjadi dewa, panjang umur, menjadi kaisar selamanya. Jika ingin hidup, harus menjadi kaisar bodoh. Ini satu-satunya kesempatanku. Miao sangat cantik. Mulai hari ini, aku angkat sebagai selir kekaisaran. Inang terpicu tenggelam dalam keindahan, dikurangi 3.000 poin nasib negara, mendapat hadiah. Setelah diminum, membuang racun dalam tubuh, memperkuat tubuh, memperpanjang usia. Bisa menetralkan racun. Aku selamat. Baginda, perempuan ini adalah pelayan dari barat, mengangkat sebagai selir kekaisaran. Apa pantas? Hamba mohon batalkan perintah. Hamba mohon batalkan perintah. Hal ini tak perlu dibahas lagi, sidang dibubarkan. Sidang dibubarkan. Ini pil 10 penunjang penuh. Aroma obatnya harum. Jangan sampai mengecewakanku ya. Mantap. Dulu aku lemah tak bertenaga, sekarang satu pukulan bisa mengalahkan 3 harimau, racunku. Bau sekali. Panggil orang. Aku ingin mandi dan berganti pakaian. Kaisar memang harus menikmati hidup seperti ini. Selir datang untuk melayani Baginda mandi. Kemarilah. Ku dengar kau ahli dalam metode tonik dari Sio. Baik, Baginda. Pantas saja kau yang tercantik nomor 1 di Sio. Jika tidak makan pil 10 ramuan super, mungkin aku sudah mati di sini. Baginda buka mulut. Bangun dengan kekuasaan dunia mabuk bersandar di pangkuan cantik. Inilah hidup yang seharusnya ku jalani. Tuan rumah memicu pengabaian urusan negara, dikurangi 3.000 poin nasib negara, mendapat hadiah kewibawaan kaisar, aura naga yang agung. Semua menteri tunduk. Kewibawaan kaisar ini barang bagus juga. Hadiah sedang dikirim. Aku adalah takdir. Aku adalah hukum. Sekali kaisar marah, mayat bergelimpangan jutaan. Perdana Menteri. Aduh. Wanita jahat mencelakai 3 raja, tak termaafkan oleh alam. Hari ini, hamba tua mewakili langit, menegakkan keadilan, memenggal kepalamu sebagai persembahan untuk mendiang kaisar. Memasuki istana terlarang tanpa izin kalian berani sekali. Berani masuk ke istana terlarang, kurang ajar sekali kalian. Kenapa dia tidak mati dalam 3 hari? Racun yang kuracik sendiri. Tak pernah ada yang bertahan lebih dari 3 hari. Memasuki area terlarang, istana tanpa izin, menurut hukum Dakian, apa hukumannya? Menurut hukum, hukuman pancung. Panggil pengawal. Masukkan Wenhui ke penjara bawah tanah. Tunggu keputusan. Perdana Menteri sangat setia. Hamba mohon, Yang Mulia, berilah keringanan. Perdana Menteri adalah pejabat penting yang dipercaya mendiang kaisar. Jika ia dipenjara, pemerintahan akan kacau, negara dalam bahaya. Aku sudah memutuskan seret dia keluar. Beraninya dia, aku adalah menteri veteran dari 3 dinasti. Apa dia tidak menginginkan kerajaan ini lagi? Mungkin Xiao Tian pura-pura diracun untuk menjebakku. Yang ditunggu adalah hari ini. Ternyata Baginda memiliki perhitungan seperti itu. Aku mengaku kalah.
Pejabat setia di penjara, hati rakyat gelisah. Kerajaan runtuh, jalanku menjadi kaisar bodoh. Semakin maju selangkah. Mendiang kaisar, lihatlah dari surga. Kaisar bodoh ini akan menghancurkan negara. Tuan rumah memicu kekacauan istana. Mendapat hadiah mata kaisar, melihat nilai bakat target saat ini. Mata kaisar ini barang bagus. Hadiah sedang diberikan. Aku memiliki mata kaisar. Bisa mengenali bakat-bakat terbaik. Mereka semua adalah pejabat berbakat. Aku harus memilih orang yang tidak berguna. Nilai bakatnya sangat rendah. Pangeran Yong'an ini pasti anggota kerajaan yang tidak berguna. Jabatan Perdana Menteri pasti miliknya. Adapun Perdana Menteri baru ini, aku suka Pangeran Yong'an, biarkan dia menjabat. Pangeran Yong'an adalah paman kaisar, anggota keluarga kerajaan, memegang kekuasaan, mudah memberontak terhadap atasan. Yang aku inginkan efek inilah, mulai hari ini Pangeran Yong'an menjabat sebagai Perdana Menteri. Serahkan padanya. Aku menerima perintah, pasti tidak akan mengecewakan. Kurangi 10.000 poin nasib. Dapatkan hadiah. Organisasi Dongchang. Mengawasi semua pejabat. Menangkap pengkhianat. Eksekusi dulu, lapor kemudian. Membunuh pejabat yang setia ini adalah kaisar yang lalai, lembaga mata-mata yang wajib. Aku benar-benar menjadi Perdana Menteri. Paman, cepat kumpulkan kekuatan untuk memberontak. Jangan mengecewakanku. Paduka, sejujurnya, selama ini aku berpura-pura menjadi pemalas hanya untuk melindungi diri. Sekarang Paduka percaya padaku, sudah waktunya aku berkontribusi untuk negara, bekerja keras tanpa lelah sampai mati. Apa yang terjadi? Perdana Menteri yang kupilih yang tidak berguna? Kenapa jadi bakat kelas atas? Aku pergi, apa tidak salah? Paduka, tolong jaga kesehatan, kami pamit undur diri. Lihat dulu situasi hadiah kali ini, anggota Dongchang, keluarlah. Membawa pengawal Dongchang menghadap Paduka. Hamba Cao Chun bersama para pengawal Dongchang menghadap Baginda. Apa tugas Dongchang? Kau pasti sudah tahu, kan? Hamba pasti tidak akan mengecewakan anugerah suci. Dongchang selalu memfitnah orang setia, merusak negara, dan rakyat adalah senjata kaisar-kaisar bodoh dari masa ke masa. Kalian, buatlah kekacauan yang hebat untukku. Aku adalah permaisuri kalian apa-apaan? Berani menangkap orangku? Diizinkan oleh kekuasaan kaisar. Bunuh dulu, lapor belakangan. Di dunia ini belum ada orang yang tidak bisa ditangkap, Dongchang. Dongchang, sungguh angkuh. Permaisuri datang. Sungguh anggun, bagaikan burung phoenix. Tidak heran disebut wanita tercantik di dunia. Dongchang tanpa alasan menangkap orangku, Baginda. Apa maksudnya ini? Cao Chun bahkan berani menangkap permaisuri. Aku memang tidak salah pilih orang. Ayahku adalah Raja Zenan, memegang 100.000 pasukan, Baginda. Jika hari ini tidak memberi penjelasan, aku akan meminta ayahku datang ke ibu kota. Kaisar bodoh, kau mau apa? Permaisuri, bukankah kau minta aku memberi penjelasan? Ini aku berikan. Karena takut pada kekuasaan Raja Zenan, permaisuri tidak berani disentuh. Hari ini beruntung aku. Kaisar bodoh. Aku pasti akan membuat ayahku membawa 100.000 pasukan kuda besi meratakan ibu kota, mencincangmu menjadi potongan kecil. Baik. Biarkan ayahmu datang sesukanya. Aku menunggunya, hahaha. Tuan rumah memicu destabilisasi perbatasan, dikurangi 9.000 poin nasib negara. Rahasia Persatuan Naga dan Phoenix, ilmu rahasia kuno tuan rumah. Dengan kultivasi ganda, kamu akan menjadi kuat. Apakah tuan rumah mau mempelajarinya? Ya. Yin dan yang bersatu, semesta tumbuh. Dao dapat tercapai. Aku sudah menguasai jurus naga dan Phoenix bersatu. Harus cari orang buat coba. Kakakmu mau apa? Aku ingin diskusi lagi dengan permaisuri. Apa maksudnya Yin dan yang saling melengkapi?
Kekuatanku naik drastis. Perlawanan Shen Qingwan makin lemah. Aku akan tembus ke level Grandmaster Permaisuri tidur nyenyak. Gak usah ganggu dia di sini. Robos. Grandmaster sudah tercapai. Melihat ke seluruh dunia, siapa lagi yang bisa menghalangiku? Hancurkan. Grandmaster tercapai. Di seluruh dunia. Siapa yang bisa menghalangiku? Karena aku telah menunjukkan aura seorang Grandmaster. Cao Chun datang untuk menyelidiki situasi. Aneh. Aura Grandmaster kenapa hilang? Cao Chun, Hamba Cao Chun menghadap Baginda. kau menangani urusan permaisuri dengan baik. Aku sangat puas. Baginda, hamba telah menangkap pemberontak. 37 orang. Semuanya telah dimasukkan ke penjara kerajaan. Menunggu keputusan Baginda. Pemberontak apa yang kau maksud? Para pejabat curiga di istana. 37 orang telah mengaku. Apa yang mereka akui? Mereka mengaku adalah 3 orang bijak dari Wenrui. Baginda diracun, dialah yang melakukannya. Wah, kalian cepat sekali. Terima kasih atas penghargaan Baginda. Semua menteri jahat sudah ditangkap. Bagaimana aku bisa menjadi Raja Lalim? Tidak bisa. Aku harus menghentikan Cao Chun. Raja Lalim, serahkan nyawamu. Baginda, hati-hati. Siapa penjahat yang berani mati? Pemimpin Dongchang. Sampah macam apa? Berani menghalangi pedangku? Akulah pembunuh peringkat 3 dari daftar langit. Ye Wuhun. Senilai 1 juta tahil emas, aku terima. Membasahi langit dengan darah. Pembantaian di langit. Tenaga sejati Vajra. Tenaga sejati telah hilang. Tekanan pedang di atas kepala. Cao Chun. Pendekar kelas 1, berani menghalangi pedangku, kecuali kau menjadi Master Agung. Kalau tidak, bahkan untuk membersihkan sepatuku pun tidak layak. Raja Lalim, hari ini adalah hari kematianmu. Paduka, cepat pergi. Hamba akan mempertaruhkan nyawa dan menahannya. Hanya peringkat ketiga di peringkat langit. Tidak akan membuat masalah. Kau, Raja Lalim ini. Kurasa kau bahkan tidak bisa menahan satu tebasan pedangku. Nyawaku. Kau pikir kau siapa? Aku akan mengirimmu pergi sekarang, Shi Changkong. Bahkan aku tidak bisa menahannya, Paduka dia. Selesai. Aku baru saja mencapai Grandmaster. Sedang kekurangan target latihan. Ini? Peringkat ketiga di peringkat langit. Hanya ini? Peringkat ketiga di papan langit. Cuma gini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Hanya dengan 2 jari menembus pembantaian langitku. Orang yang tadi mencapai Grandmaster adalah Baginda. Grandmaster, kau ternyata seorang Grandmaster. Masih ada jurus? Aku. Buru-buru. Tidak mungkin. Intel bilang Raja Bodoh ini sebenarnya pecundang. Tidak mungkin dia seorang Grandmaster. Haha, Xiao Tian. Tipuan matamu ini hampir saja menipuku. Masih bicara ngawur. Tingkat Grandmaster dapat menarik kekuatan langit dan bumi Ye Wuhan. Mau lawan aku pakai apa? Sulit. Apa Intel keliru?
Dia benar-benar Grandmaster. Tidak. Biar kau Grandmaster, tetap tidak ada artinya. Aku tidak percaya kau bisa bertahan serangan pamungkasku. Oh, Pil pembakar darah ini bisa meningkatkan kekuatanku secara drastis. Xiao Tian. Ini pil pembakar darah. Membakar darah esensi, meningkatkan kekuatan. semut tetap semut. Hanya dengan pil sesat ini. Kau pikir bisa membalikkan langit? Kebetulan, aku ingin mencoba kekuatan Grandmaster baruku. Fen Tian. Bahaya. Sudah mendekati kekuatan Grandmaster Agung. Ham-ham cantik tapi tidak berguna. Membakar langit. Hanya pamer. Hancur. Peringkat ketiga langit. Cuma begitu. Hanya itu kemampuanmu? Berani datang membunuhku? Habis. Benar-benar habis. Paduka, kekuatanmu luar biasa. Hamba kagum. Cao Chun. Peristiwa hari ini. Jangan bocorkan sepatah kata pun keluar. Ya, Paduka. Bawa dia ke bawah interogasi dengan seksama. Perintah Paduka. Aku kira, dia hanyalah tiran yang bodoh dan tidak kompeten, tidak kusangka dia menyembunyikan kemampuannya. Pria seperti ini barulah seorang kaisar sejati. Kenapa permaisuri keluar? Paduka, Kapan, permaisuri? Panggil ayahmu. Aku menunggunya. Paduka. Perkataanku sebelumnya hanya karena marah. Kenapa jadi begini? Aku masih menunggu kau panggil ayahmu. Untuk meratakan istana. Tuan, katakan, Ye Wuchen gagal. Oleh tiran Xiao Tian itu, ditangkap hidup-hidup dan dipenjara. Apa? Apa? Tuan, apakah Anda ingin turun tangan sendiri, mengakhiri raja yang lalim itu? Tidak perlu. Urusan besar yang sedang kita tangani adalah yang paling penting. Masalah Ye Wuhen akan dibicarakan nanti. Baik. Xiao Tian, kau benar-benar lalim, atau hanya pura-pura? Aduh, menyebalkan. Tidak benar. Aku ini, raja yang lalim. Mana ada raja lalim yang memeriksa sendiri laporan? Ingwan, kemari. Baginda. Baginda, jangan. Ini kau yang periksa. Baginda istri raja ikut campur urusan negara itu tabu besar. Jika dicatat oleh sejarawan. Aku bilang kau ikut campur baru kau berani ikut campur. Siapa yang berani bergosip, aku akan cabut giginya. Baginda. Laporan mendesak dari perbatasan utara mengatakan bahwa suku utara ada pergerakan, perlu tambahan pasokan pangan. Kau yang putuskan saja. 3 hari berturut-turut tidak menghadiri sidang istana. Hanya sibuk berkultivasi bersama permaisuri. Menjadi raja lalim ini terlalu nyaman. Tuan rumah selama 3 hari berturut-turut tenggelam dalam pesona wanita, tidak mengurus urusan negara. Laporan diperiksa oleh permaisuri atas namanya. Terpicu campur tangan permaisuri dalam politik, dikurangi 12.000 poin nasib negara. Mendapat hadiah kekuatan 100 tahun. Ini benar-benar untung besar. Baginda. Inilah kekuatan sahabat. Baginda terlihat sangat hebat. Aku sudah menjadi Grandmaster. Sekarang di dunia ini yang bisa mengalahkanku tidak lebih dari 1 tangan. Baginda, ada masalah. Kau tergesa-gesa sekali. Ada apa? Raja Beidi mengirim utusan datang untuk menyampaikan surat tantangan. Dengan taruhan 3 kota, ia akan bertanding 3 ronde dengan Baginda. Jika aku sengaja kalah 3 ronde, bukankah hadiahnya lebih banyak? Beidi? Para barbar itu tidak perlu ditakuti. Sampaikan titah, terima tamu di aula emas. Baginda, suku barbar Beidi itu galak, jangan meremehkan musuh. Permaisuri tenang saja, aku pergi sebentar dan segera kembali.
Kaisar Dakian, jika tidak berani menerima tantangan, serahkan 3 kota dengan patuh, mengakui sebagai bawahan, dan membayar upeti. Baginda, akhir-akhir ini, sebaiknya Siapa yang di dalam istanaku? Berani menggonggong? Siapa yang di istanaku menggonggong? kaukah Kaisar Dakian itu? Benar, akulah dia. Kudengar kalian ingin bertaruh 3 kota. Betul, yang menang 2 dari 3 ronde. Kau berani terima? Mengapa tidak berani? Tapi taruhannya terlalu kecil. Aku akan menambah taruhannya. Tekanan ini, apa mungkin Kaisar Keparat ini adalah Grandmaster? Apa? Taruhan apa? Selain 3 kota, tambah 10.000 keping emas. 3 hari lagi, di lapangan, aku sendiri akan bertanding dengan kalian. Sekarang, keluar dari istanaku. Cepat pergi. Selesai, 3 kota ditambah 10.000 keping emas. Paduka ini mau menghancurkan Dakian kita. Untuk urusan sastra, utus Tuan Zhu, utus Tuan Zhu. Untuk urusan bela diri, utus Jenderal Zheng Guo, utus Jenderal Zheng Guo, dan Marquis Yongwu. Tidak perlu, aku sendiri akan turun. 1 lawan 3 ronde. Selesai, Dakian benar-benar akan hancur. Paduka, ini mempermainkan negeri dan rakyat, bercanda, hamba 3 kali memohon. Kurang ajar, Paduka telah bersabda. Kalian mau memberontak? Aku sudah bulat tekad. Manis. Baginda, tarian hamba ini cukup indah, bukan? Cantik. Lanjutkan menari. Hari ini aku masih bersama 2 selirku 300 ronde. Baginda, sekarang ini pertandingan hari kedua. Delegasi Beidi di lapangan latihan, berlatih dan pamer kekuatan rakyat gelisah. Tidak apa. Meskipun langit runtuh, aku yang menanggungnya. Baginda, 3 kota itu menyangkut jutaan jiwa. Jangan main-main. Tidak apa. Lanjutkan musik. Lanjutkan menari. Lapor Tuan, Raja Lalim Xiaotian itu, seperti yang diduga, 3 hari berturut-turut tidak lepas dari minuman dan wanita. Hari ini masih di istana bersukaria. Hahaha. Tuhan menolongku. Taruhan ini tidak perlu dipertandingkan. Cukup serahkan 3 kota dengan patuh. Serahkan emas 10.000 tael. Lalu buat Raja Lalim itu bersujud meminta maaf. Pasukan kavaleri Beidiku, maka ampuni dia tidak 3, Baginda. Benar-benar tidak datang, aku beri kalian waktu 1 batang dupa. Jika Raja Lalim itu masih tidak berani muncul 3 kota dan emas ini, saya anggap sebagai kaisar kalian yang dengan sukarela menyerahkan. Siapa bilang aku takut? Siapa bilang aku takut? Kaisar Dakian, setelah hari ini, 3 kota ini akan menjadi milik Beidi. Bising. Bandingkan apa? Cepat katakan. Baik, tekanan yang kuat sekali. Pertandingan pertama ini, uji pengetahuan. Selama kamu bisa menjawab pertanyaanku, tekanan yang kuat sekali, kamu menang. Selama aku pasti kalah, hadiah dari sistem pasti banyak. Soal pertama Dao, yang dapat diucapkan, bukanlah Dao yang abadi. Itu adalah kutipan siapa dari Dakian. Dulu di kelas bahasa aku selalu tidur sudahlah. Lauzi yang menulisnya. Salah itu karya Li Er Baginda, bahkan tidak tahu ini berani bertanding. Hahaha, raja bodoh ini. Sampai-sampai mengaku dia yang menulis. Tunggu. Tuan utusan, katakanlah Baginda menjawab salah. Tentu saja salah. Baginda tidak salah menjawab. Lauzi adalah Li Er apa? Apa? Lauzi. Nama keluarganya Li, nama kecilnya Er, nama kehormatannya, dan orang-orang memanggilnya Lauzi dengan hormat. Soal ini Baginda jawab benar. Tidak mungkin. Bagaimana raja bodoh ini tahu pengetahuan langka seperti ini? Bukan, kan? Aku asal bicara tapi bisa benar juga? Tidak, mustahil. Bagaimana raja bodoh ini tahu pengetahuan langka seperti ini? Masa sih? Ini juga bisa benar. Soal ini kuanggap benar. Racun Beidi Duan Hunsan adalah racun paling mematikan di dunia.
Yang terkena pasti mati dalam 3 hari. Penawarnya membutuhkan 3 jenis obat apa? Ling Zi dan He Shou Wu. Pasti. Asal jawab beberapa racun pasti tidak akan benar. Arsenik racun merah bangau. Racun usus putus. Arsenik. Racun usus putus. Kamu benar-benar tahu, ini adalah menggunakan racun untuk melawan racun. Kaisar Dakian, bagaimana bisa tahu rahasia warisan Beidiku? Bahkan racun rahasia Beidi, solusinya pun dikuasai sepenuhnya. Ini adalah tanda kaisar sejati. Aku hanya ingin membuat mereka marah. Apa-apaan ini? Settingan aneh. Soal ketiga, ini soal terakhir. Jika kamu menjawab benar lagi pertandingan pertama, ini kuanggap kamu menang. Dalam gambar, naga tidak mengaum, harimau tidak menggeram, anak kecil juru tulis. Selama aku tidak menjawab, pasti tidak bisa menang, kan? Membosankan. Aku malas menjawab. Menurutku kamu tidak bisa menjawab, ya? Kaisar Dakian yang agung. Sekelompok biadab yang belum beradab. Kenapa tidak terima? Hanya sekelompok babi yang tidak berpendidikan. Di dalam papan catur. Tenun tanpa roda, kuda tanpa kendali, panggilah Jenderal. Awas, awas. Bagus sekali. Tidak hanya cocok tapi juga balasan yang berwibawa. Hidup yang mulia. Dakian pasti menang. Babak pertama kamu beruntung. Ini adalah pendekar terkuat dari Beidi di Dakian. Siapa yang berani menerima tantangan? Aku akan mencabik-cabiknya. Yang ini pasti bisa kalah, aku sengaja dipukul olehnya. Sudah mengumpulkan poin keberuntungan negara, bisa pura-pura cedera parah dan terus bersenang-senang. Baginda, orang ini sangat galak. Biarkan hamba maju. Hamba rela bertarung 3 ronde. Tidak perlu. Aku sendiri. Tunggu. 1 orang tidak boleh mengikuti 2 pertandingan. Baginda sudah mengikuti ujian tulis. Untuk ujian bela diri ini, harus mengutus orang lain. Apa? Tidak bisa maju? Lalu siapa yang harus kucari? Cari siapa yang pasti kalah? Tidak. Para jenderal ini. Yang itu saja yang duduk di bangku itu. Keluarlah dan hadapi aku. Celaka. Itu anak kecil. Xiao Tian, apa kamu menyerah? Aku, sang jenderal, 1 pukulan. Bisa menghancurkannya menjadi daging cincang. Rakyat jelata Sueman menghadap Baginda. Ini. Paduka memiliki mata yang tajam. Ternyata bisa menemukan jenderal hebat dari rakyat biasa. Ini tanda-tanda kaisar sejati. Kenapa jadi begini? Hidup Paduka. Pura-pura sakti. Lihat, aku akan hancurkan kepalamu dengan 1 pukulan. Cuma gini. Gak kerasa. Maaf. Kelepasan tenaga. Bisa begini. Sudah. Semua sudah habis. 10.000 tael emas. Kembali, Raja Beidi pasti akan memenggal kepala kami. Benar-benar sudah habis. Aku sudah menang 2 pertandingan. Biarkan saja. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak kalah. Tidak terima kalah. Kalian orang barbar Beidi cuma segini saja, hahaha. Anjing Beidi ini tidak terima kalah. Tepati janji. Tuan utusan, apakah prajurit Dakian harus mengantarmu pergi? Tuan utusan, apakah prajurit Dakian perlu mengantarmu? Aku serahkan. 3 kota dokumen. Ada di sini. 10.000 tael emas. Sudah di luar lapangan.
utusan Beidi menepati janji. Hidup Baginda, hidup Dakian, kewibawaan Baginda tiada tanding. Anjing Beidi berani menghancurkan kota. Baginda gudang pangan di kota terbakar. Sumur diracun. Benar-benar binatang. Prioritas utama adalah membuka lumbung dan membagikan beras menampung para pengungsi. Asalkan Baginda berkenan hati rakyat bisa direbut. 3 kota ini tetap wilayah Dakian. Baginda, yang merebut hati rakyat merebut dunia. Baginda, berilah ampun. Beri kami makan, mohon Baginda, selamatkan anak-anak. Dia sudah 3 hari tidak makan. Buka lumbung. Makananku. Baginda, Keluarkan titah. Rakyat di 3 kota ini. Semua dijadikan pekerja rodi. Bangun tembok besar di perbatasan. Baginda, ampunilah keluargaku, tua dan muda. Sudah 3 hari tidak makan. Mohon Baginda bermurah hati. Baginda, Chen, kesayanganku. Hahaha. Baginda. Apa yang ada di pikiran Baginda? Tuan memicu penyiksaan rakyat, dikurangi 5.000 poin nasib. Mendapat hadiah Jiu Zuan, Tai Shenzhen. Bagaimana bisa begini? Aku pikir akan melihat banyak orang kelaparan. Kakek, apa tidak capek? Capek apa? Makan dari hasil tenaga. Lebih baik dari mengemis. Ada martabat. Bukan sedekah. Ini memberi makan. Tembok ini kokoh, orang asing tidak bisa masuk. Keluarga kita jadi terlindungi. Memberi uang itu sedekah. Bekerja memberi martabat. Tembok besar menahan musuh, melindungi rakyat dan negeri. Baginda sangat bijaksana. Hamba. Baginda. Baginda menyuruh pengungsi membangun tembok besar, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menjaga martabat mereka. Bekerja untuk makan dan kenyang, lebih bertahan lama, daripada sedekah. Apa? Aku hanya ingin mengurangi poin nasib. Dan begitu tembok besar selesai, kavaleri utara tidak akan bisa melintasi perbatasan lagi, tindakan ini akan dikenang selama ribuan tahun. Baginda bijaksana. Bukan. Aku. 10.000 tael emas. Hahaha. Akhirnya aku punya uang untuk dibelanjakan. Paduka. Seharusnya dimasukkan ke kas negara. Kas negara, bukankah kas negara juga milikku? Kebetulan malam ini, uang ini akan kuhabiskan semuanya, memicu pemborosan, pasti bisa dapat hadiah lebih banyak. King Wan mau keluar istana lihat-lihat. Keluar istana? Hamba sudah 3 tahun belum pernah keluar istana. Ayo ganti baju, aku akan ajak kamu jalan-jalan ke pasar malam. Suamiku kelinci itu lucu sekali. Bungkus semua model yang kamu punya, aku beli. Tuan, kamu ini mau beli seluruh lapak saya ya? Saya bersujud kepada Tuan. Di jalan ini, Apapun yang disukai istriku aku. Aku yang mau. Semua sutra di toko ini, semua pakaian jadi semua perhiasan, kirim semuanya ke rumah istriku. Toko ini aku beli semua bedak dan minyak wangi semua untuk istriku. Ini baru yang namanya raja yang lalim, menghabiskan uang seperti air. Mantap. Nyonya, ayo. Ayo kita masuk dan lihat. Apa maksudnya? para tamu yang terhormat, mohon maaf. Masuk ke pavilion ini perlu verifikasi aset. Cukup?
Cukup, Tuan. Silakan masuk. Wah, banyak sekali harta karun. Saya ambil semuanya. Dan yang di sana, bungkus semuanya. Baik, baiklah. Mas, apakah tidak kebanyakan membeli? Tidak apa-apa. Susah payah keluar sekali, beli untuk bersenang-senang. Cantik sekali. Nyonya, selera bagus. Tapi bola bercahaya ini adalah pusaka toko ini. Tidak dijual. Ini adalah... 1000 tael emas. Ini. Tuan, ini bukan soal uang. 3000 tael. Baginda, 3.000 tael emas cukup untuk membiayai tentara pribadi. Tidak masalah. 5000 tael. Bos, 5000 tael cukup untuk membeli setengah jalan. Tuan, di pihak pemilik. 10.000 tael emas. Rp10.000 tael emas. Jual Tuan Mutiara ini milik Anda. Saya akan bungkuskan untuk Anda. Baginda rela menghabiskan 10.000 tael emas untukku. Tuan rumah memicu pemborosan. Membuang 10.000 tael emas dikurangi 5.000 poin nasib negara. Mendapat hadiah mata langit pemakan jiwa, potong poin nasib untuk mata langit pemakan jiwa. Tidak hanya bisa melihat ingatan orang lain, lebih bisa melihat kemampuan lawan sekilas, tidak bisa lebih. Mata melihat tembus, tidak hanya kemampuan lawan, ingatan kemampuan lawan kelemahan, DLL. Mata langit pemakan jiwa. Barang bagus. Tuan Mutiara, malam. Sudah dibungkus untuk Anda. Silakan ambil. Minggir semua, minggir. Tuan Zhao dari kediaman Markis Yongwu datang. Tunggu mutiara ini. Tuan Zhao, ini mutiara malam ini sudah dibeli oleh Tuan ini. Oh, Saudara ini kelihatan asing sekali. Mungkin orang desa dari luar, maukah Anda melepaskannya? Tidak jual. Saudara, sebutkan saja harganya. Kediaman Marquis Yongwu memimpin 300.000 pasukan menyinggung kediaman Marquis Yongwu. Bukanlah langkah bijak. Hanya Markis Yongwu berani sombong di sini. Wah, ada seorang cantik kecil yang melindunginya. Diamlah di belakangku. Berani melawan di depanku, aku bisa menghancurkanmu dengan mudah. Jika pintar, serahkan mutiara malam atau yang di sampingmu, si cantik kecil itu. lepaskan tangan kotormu. Berani memukulku orang, potong dia menjadi cincang. Kediaman Markis Yongwu. Benar-benar sombong sekali. Hati-hati. Baginda, hati-hati. Baginda, dia adalah Baginda, aku masih Maha Kaisar. Gadis ini setia betul, sayangnya, dia salah ikut orang. Di wilayah utara ini akulah undang-undang di sini. Berani pura-pura jadi kaisar itu kejahatan yang bisa musnahkan 9 keturunan. Anak muda berani tipu keluarga Zhao. Kayaknya udah bosan hidup. Pemuda ini hari ini mungkin akan berlumuran darah ya. Kediaman Markis Yongwu di wilayah utara ini, jadi raja setempat. Kenapa? Takut? Tadi kan sombong banget. Sekarang aku berubah pikiran. Tidak hanya menginginkan manik, juga si cantik ini. Cantik, ikut orang tak berguna ini buat apa? Nanti malam kau rasakan. Apa itu pria sejati? Kurang ajar. Hamba, Cao Chun, menghadap Baginda, menghadap Yang Mulia, Permaisuri. Hamba, terlambat datang. Mohon ampun Baginda. Baginda baik-baik saja? Cao, Tuan Cao. Dongcang Baginda, tadi Baginda panggil dia apa? Aku rakyat biasa, menghadap Baginda Daulat Baginda. Kediaman Pangeran Yongwu sangat berwibawa. Ampun, Baginda. Hamba bersalah, hamba layak mati 1000 kali. Aku masih suka sikapmu barusan yang sombong dan tidak patuh. Hamba tidak berani. Hamba baru saja buta karena nafsu mulut. Hamba lancang, hamba bersalah, mohon ampun. Baginda sungguh tidak menarik. Baginda, orang ini merampas pusaka suci di jalan, mengancam Baginda dengan pedang, berkata kasar kepada Permaisuri. Menurut hukum, harus dihukum mati bersama 9 generasi keluarga, dieksekusi dengan hukuman potong 1000, atau memusnahkan 3 generasi keluarga. Tangan mana yang tadi menyentuh Permaisuri? Baginda, ayah saya, Pangeran Yongwu.
menjaga perbatasan utara selama 30 tahun. Meski tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Aku lihat kau sangat berani, memaksa membeli manik-manikku, dan juga merebut wanitaku. Ampun, Baginda hamba tahu salah. Putra mahkota Pangeran Yongwu yang terhormat, mengapa harus manik ini? Bahkan tidak segan merampasnya di jalan. Aku akan coba mata langit. Pemakan jiwa, lihatlah si bodoh ini, apa yang dia rencanakan? Aku akan mencoba, mata pemakan jiwa ini, lihat si bodoh ini, apa yang dia rencanakan. Astaga, Mu Qiangshui ini, tubuhnya benar-benar kelas atas. Nona berkata, siapapun yang bisa memberikan es abadi 1000 tahun untuk menyelamatkan tuanmu, dia akan menikah dengannya. Shizie, permata malam di Istana Harta Karun itu mengandung es abadi 1000 tahun untuk menyelamatkan tuanmu, satu-satunya obat. Hahaha. Apakah itu benar? Sangat benar. Dengan mendapatkan permata malam ini, Mu Qiangshui akan menjadi milikku. Ternyata begitu. Di dalam permata ini, ternyata ada es abadi 1000 tahun. Siapapun yang bisa menyelamatkan ayahnya, dia akan menikah dengannya. Biarkan aku menemuinya. Baginda, bagaimana menangani orang ini? Masukkan ke penjara kekaisaran, dan jaga ketat. Ngomong-ngomong, selidiki berapa banyak dana militer yang digelapkan oleh kediaman Marquis Yongwu selama ini. Baik, Baginda, Baginda berbelas kasihanlah. hamba tahu salah. Tuan Cao, Ayahku adalah Raja Yongho, mohon Anda membantuku bicara. Langit punya mata, akhirnya pengganggu ini mendapat balasan. Baginda bijaksana, Zhao Chengze sudah bertahun-tahun bertindak sewenang-wenang. hari ini akhirnya jatuh. Cao Chun, kawal permaisuri kembali ke istana, jaga baik-baik. Hamba patuh titah. Baginda, tidakkah Anda ikut saya pulang? Aku masih ada urusan. Pembunuh nomor 1 di papan langit, aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu sebenarnya. Mu Qiangshui ada di sini. Wah, tuan ini, wajahnya asing. Baru pertama kali, ya. Gadis-gadis di sini semua ahli dalam seni, catur, musik, dan lukis. Panggil ratu kalian ke sini. Tuan Nonamu, sang ratu tidak menemui tamu, dia hanya menjual seni, bukan tubuhnya. Cukup, Dia langsung mengeluarkan 3 emas batangan. Siapa sebenarnya pemuda ini? Nonamu benar-benar tidak menerima tamu asing. Bahkan pangeran dan bangsawan pun datang. tambah 1000 tael lagi. Tuan, tunggu sebentar, saya akan tanyakan dulu. Katakan pada Mu Qiangshui ada yang memiliki Dingpo berusia 1000 tahun bisa menyelamatkan ayahnya. Tuan Anda, apa yang Anda katakan itu benar? Bagaimana menurutmu? Nonamu, ada seorang tuan bilang dia punya pil es abadi. Tuan Nonamu, mempersilakan Anda masuk. Wanita cantik dengan tubuh sempurna, aku datang. Tuan ini, ku dengar. Benar-benar layak gelar ini. Tentu saja. Benar-benar esensi es 1000 tahun asalkan mendapatkannya ayahku akan selamat. Nonamu, matamu tajam sekali, lihat langsung mengenali harta ini. Haha, Tuan bercanda. Aku hanya... Tidak ada yang bisa menghindar dari tanganku, penangkap bintang dari kegelapan. Astaga, ini sungguh mengejutkan. Ini sungguh mengejutkan. Berpelukan, ini tidak seperti sikap sopan seorang ratu bunga. Gaisan, siapa kamu sebenarnya? Datang ke sini untuk tujuan apa? Siapa aku? Nonamu? Bukankah sudah mengenali aku? Xiao Tian Kaisar Dakian, kau sungguh berani-berani datang ke tempat seperti ini, Song San. Ku biarkan mayatmu utuh. Mau ini? Aku tidak bilang akan memberikannya padamu. Mau esensi es 1000 tahun boleh. Tapi dengan imbalan. Harus membuatku puas. Benar-benar barang kelas atas. Sayangnya. Manik-manik kesukaan jika bahan obat ku berikan padamu. Manik-manik itu akan rusak. Aku sayang. Setuju. Pembunuh nomor 1 di peringkat surga. Mu Qiangshui. Bagaimana dia tahu? Apa?
Pembunuh nomor 1 di papan langit. Juga bisa takut? Berpura-pura menjadi hantu. Bahkan jika kau tahu, lalu bagaimana? Malam ini kau tidak akan bisa hidup keluar dari Yichun Yuan. Hanya kekuatan sekecil ini? Nomor 1 papan langit. Guru besar, ternyata kau adalah guru besar. Sekarang, kita bisa bicara baik-baik. Membunuh atau menyiksa terserah kau. HMPH. Membunuhmu? Jika aku benar-benar ingin membunuhmu. Tadi, saat kau menyerang tadi. Pembunuh nomor 1 di papan langit. Kemampuanmu luar biasa. Membunuh. Sayang sekali. Apa sebenarnya yang kau mau? Aku menginginkanmu. Menjadi wanitaku aku Mu Qiansui, meskipun harus mati, juga tidak akan pernah menyerahkan diriku kepada raja bejat sepertimu. Hahaha. Aku memang raja yang bejat. Terobsesi dengan wanita. Mengabaikan urusan negara. Membunuh pejabat setia. Semua itu pernah kulakukan. Tapi aku bisa menyelamatkan ayahmu. Kau bilang apa katamu? Aku bisa menyelamatkan ayahmu. Yang kau katakan. Itu benar. Karena kau tidak mau ya sudah. Aku janji padamu. Nah, begitu. Menyelamatkan ayahmu. Racun dingin Jiuyo sudah masuk ke pembuluh jantung setengah hari lagi, bahkan dewa besar pun sulit menyelamatkannya minggir. Jika kau bisa menyelamatkan ayahku, maka aku akan menepati janjiku. Ingat kata-katamu. Jarum Dewa Tai bangkit. Pergi. Ayah. Jangan mendekat. Racun dingin sedang menyerang balik. Jika tersentuh sedikit saja kau pun akan kena 3. Racun dingin kecil beri aku hancur. Sudah. Ini sudah sembuh. Berapa banyak dokter terkenal yang kuundang semuanya tidak bisa menyembuhkan. Raja bodoh ini bahkan dalam waktu kurang dari 1/4 jam sudah sembuh. Ayah kau akhirnya sadar. Shuer. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tuan ini atas pertolongan yang menyelamatkan jiwa. Mau berterima kasih. Tunggu. Mu Qiansui selalu menepati kata-katanya mulai hari ini. Orang yang mulia. Ayo. Ikut aku kembali ke istana. Baginda. Hamba sudah menyelidiki kesalahan Zhao Chengze. Katakan. Menggelapkan gaji tentara. Berkonspirasi dengan suku utara. Menjual peta pertahanan. Memperkosa gadis rakyat. Menyebabkan 33 orang. Baginda, ampun Baginda, ampunilah. Baginda Pangeran Yongwu jujur dan bersih, menjaga perbatasan utara selama 30 tahun tidak punya kesalahan. Semakin Pangeran Yongwu menjadi menteri yang bijak, semakin aku harus memecatnya. Baginda, ampunilah begitu. Dengan begitu bisa potong poin nasib. Putraku melakukan dosa besar. Ini salahku sebagai menteri tua karena tidak mendidiknya. Anak tidak diajar kesalahan, ayah menteri tua rela menerima hukuman. Orang tua ini cepat sekali mengakui kesalahan. Menteri tua menjaga perbatasan utara selama 30 tahun. Tidak berharap ujian, hanya ingin tanpa celah. Kini putraku berkhianat pada negara, Menteri tua Wansan tak bisa lepas dari tanggung jawab. Baginda. Pangeran Yongwu setia dan cinta negara. Jangan karena kesalahan anaknya ikut terseret. Benar Baginda, perbatasan utara masih butuh Pangeran Yongwu menjaganya. Semakin seperti ini menteri bijak yang bertanggung jawab. Aku. Semakin harus memecat. Pasti dipotong.
Anak tidak diajar, salah ayah. Zhao Chengze melakukan kesalahan besar. Pangeran Yongwu tak bisa lepas dari tanggung jawab. Keluarkan titah Pangeran Yongwu segera dipecat. Dicabut gelar kebangsawanannya. Diturunkan jadi rakyat biasa. Seret Zhao Chengze keluar. Hukuman mati perlahan. Sebagai pelajaran. Baginda Menteri Tua. Menteri Tua mohon berilah ampun. Tuan rumah terpicu menganiaya Menteri Bijak potong 8.000 poin nasib, dapat hadiah 10.000 pasukan serigala salju, baju besi diselimuti embun beku, berjalan tanpa suara, menginjak salju tanpa jejak, berjalan 1000 li di malam hari. Bisa dibilang senjata manusia. Pasukan serigala salju adalah senjata pembunuh paling ganas. Raja Dungo. Orang setia dipecat begitu saja. Perbatasan utara dalam bahaya. Baginda. Sama sekali jangan. Baginda sangat tidak boleh. Baginda sekali-kali jangan. Kenapa? Baginda Yongwu Hou telah menjaga perbatasan utara selama 30 tahun, membuat Beidi gentar. Dengan dia di sana, pasukan kavaleri Beidi tidak berani melangkah setapak pun. Baginda pasukan besar Beidi akhir-akhir ini di perbatasan gelisah dan siap bergerak. Saat inilah dibutuhkan kehadiran Yongwu Hou untuk menjaga. Baginda, 300.000 tentara di perbatasan utara. Selain Yongwu Hou, tidak ada yang bisa memimpin mereka. Di istana, tidak ada yang layak menggantikannya. Jenderal Li benar sekali. Perbatasan utara tidak bisa tanpa Yongwu Hou. Ya, semakin dibutuhkan dia, semakin aku ingin memberhentikannya. Poin nasib kerajaan ini sudah pasti dikurangi. Siapa bilang tidak ada yang cocok? Baginda, maksud Baginda, Mulai hari ini, oleh Mu Qianxue menjadi Panglima Perbatasan Utara, memimpin 300.000 tentara. Apa? Baginda ini benar-benar tidak boleh. Seorang wanita bagaimana bisa menjadi panglima? Ini bukan main-main kan? Baginda Mu Qianxue hanyalah seorang wanita penghibur. Membiarkan dia memimpin 300.000 tentara, para prajurit di utara, mana mungkin rela? Mu Qianxue ini adalah pembunuh nomor 1 di Tianbang. Katakan, Apakah dia layak? Baginda, meskipun dia hebat dalam ilmu bela diri, namun para prajurit di utara. hanya mengakui Yongwu Hou. Seorang wanita menjadi panglima pasti akan memecah semangat pasukan. Jika Beidi menyerang, Dakian terancam bahaya. Mohon Baginda, Membatalkan perintah ini. Aku sudah memutuskan. Siapa yang berani bicara lagi akan dianggap melawan titah. Aku sudah memutuskan. Siapa yang berani bicara lagi, akan dihukum karena melawan perintah. Selesai. Dakian selesai. Sampaikan titah. Angkat Mu Qianxue sebagai Panglima Besar Perbatasan Utara. Anugerahkan pedang Shangfang. Boleh membunuh dulu baru lapor. 3 hari lagi. Pimpin pasukan ke utara. Tuan rumah memicu nepotisme. Potong 10.000 poin nasib negara. Dapatkan hadiah. Perpustakaan 1000 ilmu. Yang melayang di atas istana. Gudang istana surgawi. Berisi ilmu bela diri, formasi, strategi perang, sihir, ilmu terlarang, DLL, berbagai macam buku. Ilmu bela diri, formasi, strategi, sihir, ilmu terlarang, ini benar-benar untung besar. Istirahat persidangan. Raja bodoh. Benar-benar raja bodoh. Hanya kalah taruhan kecil. Apa kau pikir Beidi tidak punya orang? Baginda, laporan rahasia dari Dakian. Pangeran Yongwu dipecat dan dicabut gelarnya, diturunkan menjadi rakyat biasa. Sekarang perbatasan utara dipimpin oleh seorang wanita. Xiao Tian, raja bodoh ini, benar-benar akan menghancurkan Dakian. Hahaha. Baginda, ini adalah kesempatan emas. Perintahkan, kumpulkan 100.000 kavaleri besi. Dalam 3 hari, hancurkan perbatasan utara. Langsung rebut ibu kota Dakian. 100.000 kavaleri besi Beidi menyerang perbatasan. 3 kota perbatasan berturut-turut dalam bahaya.
Mu Qiansui peringkat pertama di peringkat surga. Saya benar-benar takut dia langsung memusnahkan Beidi. Bagaimana saya bisa memotong nasib negara? Baginda, mohon angkat kembali Pangeran Yongwu untuk menjaga perbatasan utara. Memintanya kembali? Tidak mungkin. Aku memutuskan untuk memimpin ekspedisi sendiri. Baginda ternyata akan memimpin sendiri? Matahari terbit dari barat. Baginda, Medan perang berbahaya, jangan sekali-kali. Aku tidak pergi, dia akan menyatukan negeri dalam sekejap. Aku sudah memutuskan. 3 hari lagi ikut aku berperang. Hidup sang raja selamanya. Sungguh berwibawa seperti Raja Baginda. Para pejabat sudah menunggu di gerbang kota. Baginda, hamba sendiri sudah cukup pergi. Tidak perlu, Baginda turun ke medan perang, masuk ke tempat berbahaya. Ini adalah kerajaanku rakyatku. Melindungi mereka sudah menjadi kewajibanku. Baginda berbeda dengan kabar angin, sama sekali berbeda. Benar-benar berubah. Ini bukan raja yang lalim, jelas raja yang bijaksana, Baginda bijaksana. Hidup Baginda selamanya. Aduh, aku terlalu berlebihan. Para jenderal, dengarkan perintah, ikuti aku, hancurkan Wei, ditinggikan kejayaan kalian. Hancurkan Beidi. Beidi, hari ini kalian akan musnah. Hahaha, Dakian tidak punya orang. Kirim wanita memimpin pasukan. Hahaha. Hahaha. Masih menyuruh raja yang bebal datang sendiri untuk mengirim 3. Berisik. Bentuk barisan, hadapi musuh. Qiansui, keselamatan yang utama. Jika tidak bisa menang, kita lari. Baginda tenang saja, aku pasti akan memusnahkan Beidi. Jangan terlalu keras, beri Beidi sedikit sisa harta. Mu Qiansui melatih pasukan dengan baik ya. Hancurkan mereka. Raja tidak bisa bertahan lagi. Cepat, mundur. Tidak mungkin. Beidi cuma segini kemampuannya. Syukurlah kalau lari, harta mereka selamat. Baginda, mohon Baginda, pimpin pasukan serigala, salju bergerak sekarang, juga blokir kedua sisi celah gunung, jangan biarkan satu musuh pun lolos. Hari ini musnahkan seluruh pasukan utama Beidi. Serbu. Celaka wanita ini serius. Bunuh. Pasukan utama Beidi habis. Bagaimana aku bisa menjadi Raja Lalim? Kurangi nasib negara. Bagaimana ini? Aku tidak ingin menghancurkan Beidi. Ide, pasukan serigala salju bisa bergerak sekarang. Kepung dari 2 sisi. Pasukan serigala yang mulia sudah bergerak. Pasti Beidi bisa dihancurkan. Beri celah, biarkan sisa pasukan Beidi segera lari. KPI Raja Lalimku aman. Berhasil. Akhirnya bisa lega. Raja, kami datang membantumu. Baik. Anak buahku, ikut aku serang balik. Tidak baik. Bantuan Beidi datang. Bagus sekali. Pertempuran ini pasti kalah. Kalah. Pas untuk kurangi nasib negara. Para prajurit, ikut aku tebas musuh. Raja Beidi berhasil ditangkap hidup-hidup. Bukan?
Kenapa Raja Beidi dibawa kembali? Baginda benar-benar cerdik, membiarkan musuh hidup demi rencana besar. Baginda bijaksana. Jika bukan karena Baginda mengatur pasukan serigala, hamba sulit menangkap hidup-hidup Raja Beidi. Hal kecil. Semua berkat keberanian para prajurit. Kali ini aku dipuji sebagai Raja bijaksana lagi. Baginda memperkirakan Beidi memiliki bala bantuan, membiarkan celah untuk memancing musuh. Sungguh Raja bijaksana sepanjang masa. Sudahlah, sudahlah. Bawa ke tenda tahanan. Harus melepaskannya. Jika tidak, Beidi akan hancur total. Cepat pergi. Ini Kaisar Dakian. Apa maksudnya? Tidak ada tipuan, kan? Kenapa diam? Manfaatkan malam. Cepat kembali ke Beidi. Tapi aku tetap berterima kasih padamu. Akhirnya berhasil menyelamatkan Beidi. Tuan rumah memicu membiarkan musuh merugikan negara. Dikurangi 15.000 poin nasib negara. Mendapat hadiah 1.000 liang emas. Sudah disimpan ke kas negara. Mantap. Dan gratis 1.000 liang emas. Jenderal, Baginda ternyata melepaskan Raja Beidi. Sungguh raja bodoh. Baginda melakukan ini pasti ada alasannya. Aku mengerti. Melepas harimau kembali ke gunung. Baginda sungguh cerdik ya. Gak nyangka, Baginda begitu banyak akal. Langsung menyerbu sarang Beidi. Siap? Cepat buka pintu gerbang. Raja sudah kembali. Raja Beidi, jalanmu sudah berakhir. Astaga, benar ada jebakan. Raja Beidi sudah tewas. Yang menyerah akan diampuni. Kami menyerah. Raja Beidi sudah dihukum mati. Perbatasan untuk sementara aman, aku akan memimpin pasukan utama menuju ibu kota. Kau jaga celah gunung, jaga perbatasan. Baik, saya patuh. Ibu kota Beidi sudah jatuh. Kerajaan Beidi sudah musnah. Serbu. Baginda, kabar gembira. Jenderalmu telah memusnahkan Beidi dan merebut ibu kota Rajaki. Apa yang kau katakan? Beidi musnah? Sudah musnah. Beidi ternyata telah dimusnahkan. Poin nasib kerajaanku. Mukyang Sue terlalu kejam. Benar-benar langsung menghancurkan Beidi. Sekarang bahkan kesempatan untuk mengurangi nasib negara pun hilang. Bagaimana Changsen bisa melakukannya? Yang mulia, penghancuran musuh kali ini sepenuhnya berkat strategi Anda. Para prajurit gagah berani, jasamu tidak bisa diabaikan. Baginda bijaksana. Menghancurkan musuh, menenteramkan negara, hidup Baginda. Hidup, hidup selamanya. Berhenti bersorak, berhenti. Aku hanya ingin menjadi Raja Lalim. Aku tidak ingin menjadi Raja bijaksana. Baginda sungguh dicintai rakyat. Kupikir suatu cara yang bagus untuk mengurangi nasib negara. Penghancuran musuh kali ini, para prajurit telah bekerja keras dan berjasa. Hari ini kita akan memberi penghargaan berdasarkan jasa. Baginda bijaksana. Sampaikan titahku. Bagikan semuanya kepada seluruh prajurit. Yang mulia. Aku sudah memutuskan. Siapapun yang berani membantah akan dihukum karena melawan perintah. Hamba mematuhi perintah. Terima kasih atas anugerah Baginda. Tuan rumah memicu kekosongan kas negara. Kurangi 9.000 poin nasib negara.
Mendapat hadiah, pohon suci turun dari langit. Sudah berakar di alun-alun istana. Yang mulia, keajaiban, pohon uang suci turun dari langit. Baginda adalah raja bijaksana sepanjang masa. Langit memberkati dinasti kita, makmur dan sejahtera. Kas negara kosong. Aku bisa memberikan hadiah pada pohon suci. Hari ini, aku, Sang Kaisar, akan membagi kekayaan luar biasa ini kepada seluruh rakyat. Dengarkan perintahku. Semua hasil dari pohon suci akan dibagikan kepada seluruh prajurit dan buka lumbung untuk membagikan makanan, rayakan bersama seluruh negeri. Beri ampunan bagi seluruh negeri. Hidup Kaisar. Ibuku di rumah sakit parah, kekurangan uang untuk berobat. Betapa besar karunia Kaisar. Belanja sebesar-besarnya. Semakin banyak belanja, Semakin cepat nasib negara terkuras. Hahaha. bos. Saya ambil semua kain sutra ini, bungkus semuanya. Hei, Hei, Tuan Tentara, silakan masuk. Saya mau 100 pedang. tidak masalah. Ngomong-ngomong, kaisar kita adalah naga sejati turun ke dunia. Menaklukkan barbar utara, membagi emas, keberanian seperti itu belum pernah ada sepanjang sejarah. Tuan rumah terpicu. Dikurangi 8.000 poin nasib. Mendapat hadiah, jade penciptaan, mencatat 3.000 hukum alam, merenungkannya bisa memahami hakikat alam. Tuan rumah terpicu, ampunan seluruh negeri, dikurangi 6.000 poin nasib. Mendapat hadiah, aura ungu primordial, energi dari awal penciptaan, bisa membentuk kembali tubuh, transformasi total. Tuan rumah terpicu, bersaing dengan rakyat, dikurangi 5.000 poin nasib. Mendapat hadiah, formasi bintang Zoutian, memanggil kekuatan bintang-bintang. Hampir. Tinggal sedikit lagi. Kurang 500 terakhir. Harus melakukan satu lagi hal kejam. Baginda, aku ingin memecat diriku sendiri. Apa? Baginda, jangan lakukan itu. Jika Baginda turun tahta, dinasti Qian akan runtuh. Saya memecat diri sendiri. Nasib negara pasti hancur. 500 poin terakhir ini pasti akan terpotong. Tuan rumah terpicu, kaisar turun tahta, fondasi negara goyah, dikurangi 500 poin nasib. Total potongan mencapai 100.000 poin nasib. Target akhir tercapai. 100.000 nasib, kaisar lalin sepanjang masa, prestasi. Hadiah pamungkas. Kaisar terbang ke surga, keabadian sedang diberikan. Aku adalah takdir. Hidup Kaisar. Tahun Qian, Xiao Tian bertahta 3 tahun, sejarah menyebutnya zaman keemasan Tianqi.